Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Aisyah, pemirsa Binsai yang kami hormati, kali ini bertemu dengan kami. Hari ini akan membicarakan masalah risalah perempuan berkemajuan. Ini dirumuskan kemarin di Muktamar ke-48 Aisyah di Surakarta. Kenapa risalah perempuan berkemajuan ini dirumuskan kembali atau istilahnya diformulasi secara tersistemasi mengenai pemikiran Islam tentang perempuan dalam spirit utamanya lahir dari pandangan Islam berkemajuan untuk menghadapi perkembangan zaman tersebut. Risalah perempuan berkemajuan ini berguna satu kalau untuk perempuan aktivis, yaitu ini merupakan dasar pijakan keislaman dan konteks kekinian yang relevan menghadapi dinamika baru kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Kemudian berguna apa lagi risalah perempuan berkemajuan ini kalau perempuan secara umum, yaitu menjadi rujukan bagaimana agama, khususnya agama Islam itu memandang perempuan. Jadi agama Islam memandang mulia perempuan, jadi kita tidak ada halangan dari agama itu untuk perempuan maju. Nah, dari sini terus karakter-karakter perempuan berkemajuan itu apa saja? Pertama, jadi yang itu diutamanya, jadi perempuan berkemajuan ini pertama itu karakternya adalah iman dan takwa. Iman dan takwa ya, iman tidak hanya iman di lisan, tapi iman kemudian mengakar di hatinya dan menghasilkan amal soleh. Itu keimanan juga mewujudkan tauhid transformatif dengan spirit al-ma'un. Nah, itu di Muhammadiyah Aisyah, spirit al-ma'un itu yang ditekankan luar biasa. Kita dengan iman dan takwa kita di dalam kemasyarakatan, kita bisa menyantuni kaum anak yatim dan kaum duafa. Kemudian karakternya berikutnya apa? Yaitu taat beribadah. Nah, itu karakternya perempuan berkemajuan. Kalau lurus tauhidnya pasti ibadahnya baik, baik itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Mungkin ibadah yang khusus itu ya kayak sholat, termasuk sekarang Ramadan puasa, pasti kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh perempuan berkemajuan ini dan bisa merefleksikan apa inti di Ramadan tersebut di kehidupan bermasyarakat. Kemudian inilah ibadah nanti diterapkan di ibadah umumnya, yaitu kita harus berdakwah, harus bekerja, belajar, aktif kegiatan di Aisyah atau aktif kegiatan di tempat lain itu merupakan juga ibadah yang umum. Kemudian karakter lagi itu adalah akhlak karimah, itu yang perempuan berkemajuan itu karakternya yang nomor 3 harus akhlak karimah, karena di hadis Baihaqi itu Muhammad Rasulullah bersabda bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus sesungguhnya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini dituntut untuk karakternya perempuan berkemajuan. Kalau akhlaknya itu bisa vertikal sama horizontal, kalau akhlak vertikal itu kepada Allah itu juga nanti juga menyangkut dirinya sendiri yang akan membangun kualitas diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian akhlak karimah kepada horizontal kepada masyarakat, tentunya kepada keluarga, pada masyarakat sekitar, bangsa dan negara. Itu akhlaknya harus baik, terhadap keluarga pun harus baik, kepada masyarakat apalagi juga terhadap bangsa kita Indonesia yang tercinta ini. Nah, karakter berikutnya apa? Berpikir tajdid. Jadi tajdid itu merupakan ada 2, pemurnian itu masalah akidah dan ibadah itu tidak bisa ditawar. Jadi kita ittiba Rasul sama kita
beritibak Rasul itu tuntunan-tuntunannya seperti kita yang Ramadan sekarang ini adalah juga mengikuti tuntunan Rasul seperti apa kita harus menjalankan puasa ini. Di samping itu juga harus berbuat apa yang tidak bukan membatalkan sholat tapi mengurangi nilai pahala sholat tersebut. Itu juga harus ada ilmunya. Kemudian yang kelima, karakternya itu bersikap wasatiyah. Jadi kalau perempuan berkemajuan itu moderat ya, tengahan, tidak ekstrem kanan atau itu mungkin terlalu saklek, kemudian tidak ekstrem kiri. Ekstrem kanan mungkin terlalu liberal ya, kemudian juga ekstrem kiri itu terlalu fundamental atau konservatif. Seperti itu. Kalau perempuan berkemajuan itu memiliki pola pikir moderat, berpegang teguh pada kebenaran yang diyakini dengan mendasarkan keseimbangan antara nilai agama dan ilmu pengetahuan. Nah, ini karakter yang dipunyai oleh perempuan berkemajuan. Kemudian karakter lainnya nomor 6 itu apa? Amaliyah sholihah. Itu. Amal soleh merupakan perbuatan yang baik dan membangun, bebas dari unsur keburukan dan kerusakan. Nah, implementasinya amal soleh itu apa? Dalam diri seseorang itu melahirkan kesolehan pribadi yang kemudian akan berbuah kepada kesolehan sosial. Istilahnya kalau di Muhammadiyah itu berbuat baik, berfastabukul khairat, untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan, itu juga dinamakan jihad, yang dalam artinya itu jihad ini dikembangkan Aisyah adalah jihad lil muwajjahah istilahnya. Apa itu? Perjuangan menghadapi sesuatu dalam wujud memberikan jawaban-jawaban solutif yang terbaik untuk mewujudkan kehidupan yang lebih utama. Nah itu. Jadi kan amaliyah solehah, amal kita baik untuk individu, kemudian berdampak untuk amal soleh secara sosial yang baik. Ya itu karakternya. Kemudian apa? Karakter yang ketujuh adalah inklusif. Jadi bukan eksklusif ya. Perempuan berkemajuan itu terbuka dengan siapapun untuk kerjasama dalam relasi sosial. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan, tidak tolong menolong dalam kejahatan. Itu di perempuan berkemajuan tidak mengenal, kalau menolong orang tidak bertanya dulu apakah itu agamamu, rasmu dan sebagainya, tapi menolongnya itu dalam kebaikan. Tapi kita harus bisa menolak, tidak kerjasama dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, itu. Kemudian di risalah perempuan berkemajuan ini itu ada komitmen dan itu apa saja komitmennya. Jadi nomor 1 komitmennya adalah penguasaan ilmu dan teknologi. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang punya ilmu. Nah ini, makanya dikatakan yang pertama tadi ada keseimbangan antara nilai-nilai kebenaran kemudian dengan teknologi yang ada. Nah itu di sini kita berkomitmen untuk penguasaan ilmu dan teknologi. Nah, untuk berdakwah pun sampai saat ini juga kita harus punya ilmunya. Kemudian juga menguasai teknologi yang sekarang memang dituntut. Jadi dituntut untuk saat ini mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi itu. Kemudian yang kedua komitmennya perempuan berkemajuan itu apa? Pelestarian lingkungan. Nah ini yang sekarang permasalahannya luar biasa, masalah sampah ini. Kalau kita di Aisyah sudah punya program-program untuk 3R mungkin. Itu hari-hari berikutnya akan dijelaskan mungkin oleh yang lebih kompeten. Itu di Aisyah itu ada lembaga LLHPB, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Lingkungan Hidup. Nah, di situ mungkin ada sedekah sampah
barokah, kemudian ada bagaimana mengatasi sampah-sampah plastik, mengurangi, memakai kembali, dan sebagainya. Kemudian kita menjaga lingkungan itu agar lingkungan lebih baik, kemudian lingkungan itu bisa terjaga. Saat ini memang perubahan iklim luar biasa sekali dengan adanya masalah lingkungan ini. Makanya kita perempuan berkemajuan itu harus punya komitmen melestarikan lingkungan. Kemudian komitmennya lagi ini yang sangat-sangat penting saat ini, yaitu penguatan keluarga sakinah. Penguatan keluarga sakinah itu sangat penting sekali. Karena di saat-saat sini itu keluarga yang merupakan masyarakat kecil itu harus dijaga, kemudian harus dijaga sakinah mawadah warohmahnya untuk keluarganya. Maka suami istri itu harus berkomitmen menjaga keluarganya, mungkin dari sisi pendidikannya, terutama pendidikan juga agamanya, kemudian menjaga kesehatannya, kemudian menjaga ekonominya dan sebagainya, agar kondusif. Jadi kalau keluarga-keluarga ini sakinah, damai istilahnya, nanti masyarakat sekitar itu juga akan damai. Bangsa pun akan seperti itu. Kemudian komitmen perempuan berkemajuan lagi apa? Pemberdayaan masyarakat. Tentu orang yang perempuan berkemajuan itu suka berorganisasi, kemudian suka memberdayakan masyarakat bersama-sama, meningkatkan, kemudian membebaskan masyarakat, kemudian memajukan masyarakat untuk lebih berdaya lagi. Tentunya ya nantinya untuk baldatun thayyibatun warobun ghafur itu. Jadi itu komitmen kita. Di risalah perempuan berkemajuan itu komitmennya pemberdayaan masyarakat ini jadi meningkatkan daya masyarakat itu, terutama titik tekan kita di perempuan dan anak. Bagaimana anak dan perempuan ini yang biasanya terdiskriminasi itu kita berdayakan dengan upaya-upaya bantuan, kemudian upaya-upaya pemberdayaan pendidikannya itu bisa mengangkat daya masyarakat tersebut. Kemudian dengan filantropi berkemajuan. Nah ini yang kita caranya mengelola mungkin zakat, infak, sodakoh dengan cara yang baik. Kemudian juga itu untuk pemberdayaan masyarakat lagi juga dengan manajemen yang baik dan sebagainya, kita juga bisa mengelolanya dengan baik. Dan kita juga berkomitmen sebagai aktor perdamaian. Nah ini, perempuan berkemajuan komitmennya apa? Harus berkomitmen sebagai aktor perdamaian. Jadi karena kita tadi karakternya adalah moderat, bisa tidak terlalu ekstrim, jadi bisa menjaga keseimbangan itu. Dan kita lebih bisa terbuka lagi untuk karena sifat kita, karakter kita tadi yang tidak eksklusif atau inklusif, kita bisa bekerja sama dengan yang berbagai macam yang berbeda, itu lebih bisa kita menjaga perdamaian itu dengan menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Kemudian di partisipasi publik itu juga jelas, dengan kemampuan perempuan berkemajuan ini kita bisa berpartisipasi di dalam publik dalam hal apapun. Juga mungkin juga di politik juga bisa. Jadi kita di politik kita juga ikut ambil bagian di situ biar kita bisa ikut dalam menentukan peraturan-peraturan yang mungkin mendiskreditkan perempuan. Nah, itu bisa kita memberi masukan di situ. Kemudian komitmen juga kemandirian ekonomi. Ini penting sekali. Perempuan berkemajuan berkomitmen apa? Ini kemandirian ekonomi. Jadi diri kita perempuan dan anak ini kalau ekonominya mapan, paling enggak kita bisa mengangkat derajat kita dengan ekonomi yang bagus, ini bisa berbuat lebih baik lagi. Bisa membantu banyak orang, kemudian bisa menata kehidupan yang lebih baik. Komitmen yang ke-9 apa? Peran kebangsaan. Tentunya kita juga banyak peran kebangsaannya.
peran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang ke-10 komitmennya kemanusiaan universal. Nah, itu mungkin ya. Nah, ini harus ada bukunya, monggo silahkan bisa didapatkan, mungkin di-download atau juga bisa ke kantor kami ya. Kantornya di mana? Kantornya Aisyah itu di Jalan Imam Bonjol 51. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman kita. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.